dari Pak Fahrul Raji. Ustaz Abdul Somad, jika seorang muslim mengadopsi bayi dari keluarga non-muslim, apakah ketika bayi tersebut sudah besar harus bersyahadat menjadi seorang muslim? Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Semua anak yang terlahir, dia lahir dalam keadaan fitrah. Apa itu fitrah? Kata Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan arti fitrah di situ adalah fitratul Islam. Anak itu sudah Islam. Jadi kalau ada bapak ibunya non muslim meninggal anak itu sebelum akil balik, mereka nanti akan menjadi di surga wildanum mukhalladun. Anak-anak kecil, mereka seperti kallu'lu', seperti permata-permata di dalam surga membawakan air minum penghuni surga. Anak-anak kecil itu belum akil balik dan mereka Islam. Oh, kalau mereka udah Islam, mereka bersyahadatnya di mana Pak Ustaz? Sebelum masuk ke dalam perut ibunya. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian, syahadat, persaksian dari semua ruh ketika mereka belum dalam bentuk darah daging tulang bulu kuku. Wa asyhadahum ala anfusihim, Allah tanya kepada mereka, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Rabb kamu? Semua ruh waktu itu menjawab, bala syahidna, kami bersaksi. Oleh sebab itu bapak ibu yang mengadopsi anak non muslim, kemudian dijaga umur setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, setelah itu diajarkan dia sholat, ajarkan baca Quran. Tidak lagi ada acara seremonial di masjid, acara masuk Islam. Tidak. Karena dia sudah terus mengikut. Dalil berikutnya, ketika Nabi mengislamkan orang-orang laki-laki perempuan masuk Islam, lalu kemudian anak-anak bayi itu yang belum pandai bicara, yang diadopsi kecil, maka tidak dipesankan Nabi, ini anak ini masih nyusu kan, kecil kan, ya nanti kalau dia udah akil balik kau syahadat kan ulang ya. Nah, tak ada. Begitu Pak Fahrul Razi. Pak Acep, Ustadz saudara saya hamil 8 bulan, alhamdulillah, tiba-tiba hilang, na'udzubillah. Apakah ada keterangannya dalam Islam terkait kejadian tersebut Pak Ustadz? Kalau ada sesuatu yang aneh-aneh, pertama langsung ke dokter medis. Pergilah periksa ke SPOG. Assalamualaikum Pak Dokter Alpian SPOG. Ini tolong cek dulu istri saya ini hilang 8 bulan. Hamilnya kok hilang? Dicek secara medis. Kalau kata medis, barulah yang non medis, mungkin dicuri jin, mungkin dicuri dukun beranak yang berkawan dengan setan, karena mereka menjadikan tumbal macam-macam. Nah, jadi kalau cerita tentang masalah jin ini, mereka mengambil darah, makanannya darah, mencuri janin. Na'udzubillah. Makanya perempuan-perempuan tuh suaminya, keluarganya mesti banyak berzikir. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa amati wa min kulli anil lamah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Dan lain-lain sebagainya. Zikir, banyak-banyak zikir. Ini hamil sibuk TikTok. Baik Pak Acep, mudah-mudahan diganti Allah. Sabar. Pak Mahsun, Ustadz, apakah saya termasuk anak yang durhaka karena tak ikut cara orang tua meminjamkan uang dan diberi hasil berupa padi air per 1 juta dikasih padi 100 kilo? Kan sama jadinya dipinjam di bank. Pinjam duit 1 juta. Pinjam duit 1 juta. Terus kemudian kasih padi 100 kilo. Riba, berlebih riba. Jadi Pak Masun durhaka kalau nggak ikut tradisi orang tua. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kau kalau memang mau anakku, kau ikut aku. Kau
Kalau tidak kau anak durhaka, kata orang tua. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. La ta'ata, enggak perlu taat kepada makhluk. Enggak perlu taat kepada makhluk. Ayah sama mbak, ayah sama emak, Pak Mahsun itu kan makhluk tuh. Tidak perlu taat kepada makhluk fi ma'siyatil khaliq. Kalau maksiat melawan Allah Ta'ala. Allah mengatakan jangan makan riba. Ayah ibu kita mengatakan makan riba, jangan ikut dia. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau ayah ibumu memaksamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, fala tuti'huma, jangan kau patuh pada mereka. Oh, kalau gitu kita lawan mereka. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah engkau bergaul dengan baik, tetap berbakti, tapi untuk ikut jangan. Ayah, emak, aku tetap bergaul, tetap kubawakan minuman, makanan, tetap kucium tangan kalian, tapi kalau kalian suruh aku makan riba, tidak, karena masuk neraka masing-masing. Dan kalau mau masuk, masuklah. Pak Jepri, Ustaz, apa hukumnya menyembelih ayam lehernya sampai putus? Apakah boleh dimakan, Pak Ustaz? Leher binatang itu ada dua uratnya, Pak. Satu urat makan, satu urat napas. Putus urat makan, tak putus urat napasnya, bernapas ayam itu. Begitu dilepaskan, tegak ayam itu berdiri. Tegak ayam. Dikasih padi, dikasih beras. Ayam itu mencatok beras itu dan keluar berasnya dari lubang leher. Divideokan, diviralkan ke dalam Facebook. Ayam aneh, sudah mati bisa makan. Neraka jahanam tempatmu, karena sudah menyiksa binatang. Innallaha kataba ihsan. Allah mewajibkan kita berbuat baik walaupun pada binatang. Idza dzabhtum fa ahsinu dzabhah. Kalau kau menyembelih, sembelih dengan baik. Kalau tak pandai nyembelih, jangan kau sembelih. Berapa dosamu itu? Menyiksa. Ada. Ustaz, kau tahu? Saya tonton di FB. Potongnya leher ayam itu, tapi urat napasnya dibiarkan. Makanlah ayam itu, keluar balik. Menyiksa ayam. Siap-siap kau di akhirat berjumpa sama ayam itu. Dipotong leher ayam, bismillah. Ini pisau, ini leher ayam. Dari bawah ke atas, bismillahi, Allahu akbar. Bukan gitu. Tengok dari bawah, bismillahi, Allahu akbar. Putus dia. Kalau yang begini itu mengkhitan. Maka putuslah dua urat tadi. Urat napas sama urat. Rupanya karena baru belajar, ayam tuh kecil, goloknya besar. Golok untuk sapi. Putus. Apakah haram? Tidak haram. Tidak haram. Apa hukum memotong sampai putus kepala? Tak haram. Paling tinggi makruh. Dan boleh dimakan. Boleh dimakan. Sesudah dimasak. Begitu Pak Jepri. Pak Jepri, ada tak di kota Pak Jepri pengawasan potong ayam? Kalau belum ada, usulkan ke Majelis Ulama Indonesia pengawasan motong ayam. Saya kuliah di Universiti Kebangsaan Malaysia, satu kelas dengan mahasiswa dari Singapura. Namanya Ustaz Hamzah. Ustaz Hamzah dari mana? Singapura. Kerja apa di tahun 2003, 17 tahun yang lalu. Saya mengawas potong ayam. Singapura tidak negara Islam, Islam minoritas,
tapi ada di sana pengawasan potong ayam. Di tempat kita tak diawasi. Potong ayam jam 5 subuh, ayam itu dipotong. Entah doa entah tidak. Yang motong di telinga handphone. Rokok dia. Kan aku bilang kemarin. Mati ayam. Ayam yang betul-betul mati, ayam yang di atas. Yang di bawah-bawah keranjang itu matinya bukan karena dipotong, tapi mati tertimpa. Makanya biru-biru dagingnya. Kenapa? Darah beku. Hati-hati, tukang potong ayam. Mesti ada. Dan sekarang sudah ada namanya juleha. Apa kepanjangan juleha kemarin? Pokoknya juru potong ayam lah. Juleha ini bukan nama perempuan. Mohon maaf Bu Juleha. Juleha adalah juru potong ayam halal. Sembelih halal. Terakhir Pak Ahmad Fahrizal. Ustaz, apa hukumnya sholat pakai peci? Ini sholat pakai peci. Ketika sujud kening kita terganjal dengan lipatan dari peci. Pakai peci itu gini. Kalau mau sholat diginikan. Ini pakai peci pula begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau jadi imam suruh lurus. Sawusuf, luruskan saf, luruskan saf. Allahu Akbar. Tapi andai ada orang sholat begini, sujud dia. Allahu Akbar. Sujudnya dia ke ujung pecinya. Apakah sah sholatnya? Sah. Mana dalilnya? Enak aja Ustaz bilang sah tak sah. Ada orang Arab Badui sholat di gurun panas. Lalu kemudian ujung jubahnya, jubah kan panjang, ujung jubahnya diletakkannya gini. Sujud dia di atas ujung jubah itu. Itulah dalil yang mengatakan boleh sujud di kain yang melekat di tubuh. Ini ujung kain, ini kan melekat nih. Kayak kain ini kan melekat di tubuh. Ini sujud dia ke atas. Tapi yang paling afdal adalah yang anak-anak muda kalau rambut kalian panjang tutup. Ini kadang ada anak muda nih rambut panjang, pasti sengaja pula disujudkan. Sal. Apa? Jadi Pak Fahrizal bedakan antara sah tak sah dengan abdol tak abdol. Abdol bukan Abdul. Kalau Abdul ini yang nulis. Kalau cerita tentang sujud sah tak sah? Sah. Tapi kalau abdol tak abdol? Tak abdol. Bedakan antara sah tak sah dengan afdal tak afdal. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah dimanapun berada, itulah kajian kita malam ini. Kita 1 jam ngaji, habis itu tanya jawab. Kita lanjutkan besok malam. Kita terus ngaji, mudah-mudahan kita istiqomah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada kami semua ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat. Jadikan anak-anak cucu kami anak-anak yang soleh dan solihah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana. Ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat yang sudah kami ketahui, buat dia berguna untuk kami, anak cucu, bangsa dan negara, agama ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.